Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Nora Ayu Basri dengan NIM 1911008060. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Ahmad Dahlan. Saya di sini akan menyampaikan bagaimana sih perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia ini dari setelah zaman Indonesia merdeka sampai kurikulum tahun 2006 atau biasa kita sebut dengan kurikulum KTSP. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan, saya akan menyampaikan peta konsep yang sudah saya buat untuk memasuki penjelasan yang akan saya sampaikan nanti. Berikut adalah peta konsepnya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita tadi melihat bagaimana peta konsep mengenai perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia kali ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Istilah kurikulum pertama kali di Indonesia itu dikenal pada tahun 1950, yang mana dikenalkan oleh sejumlah kalangan pendidik yang ada di Amerika Serikat. Sebelum mengenal istilah kurikulum, Indonesia mengenalnya dengan istilah rencana pembelajaran. Dari definisi kurikulum sendiri, kurikulum memiliki arti yang berbeda-beda. Mengapa? Karena dari sudut pandang dan latar belakang ilmuwan yang menciptakan kurikulum, arti kurikulum ini juga berbeda-beda. Kurikulum sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya kurere, yang mula-mula diambil dari istilah olahraga, yaitu jarak dalam lari, di mana dalam berlari kita awalnya membutuhkan proses dari awal sampai akhir finish dalam berlari. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan juga awal mulanya kita membutuhkan proses dalam sebuah pembelajaran. Seperti itu. Secara terminologis, kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dilestarikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Tapi pengertian ini merupakan pengertian kurikulum secara tradisional. Dan para ahli menyatakan kurikulum sebagai a plan for learning. Senada dengan ungkapan dari Edward Clark menyatakan bahwa kurikulum dipandang sebagai cara dan upaya guna mencapai tujuan pendidikan. Secara umum kurikulum memiliki istilah kurikulum is sequences of potential experience set up in the school for the purpose of disciplining children and youth in group way of thinking and acting. Menurut B. Othniel Smith et al. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita cermati bahwa pengertian tersebut berbeda dengan pengertian dari kurikulum modern. Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian kurikulum tradisional. Pengertian yang saya secara umum tadi itu merupakan pengertian kurikulum secara modern. Dan langsung saja kita memasuki bagaimana sih perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia ini dari setelah kemerdekaan. Yang pertama, yaitu kurikulum rencana pelajaran yang terjadi pada tahun 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang pertama setelah Indonesia merdeka. Pada masa tersebut masih menggunakan istilah istilah leerplan yang berasal dari bahasa Belanda, merupakan yang artinya adalah rencana pelajaran. Rencana pelajaran ini berdasarkan pada Pancasila dan baru digunakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950, yang mana dalam
rencana pembelajaran ini memuat dua hal pokok yaitu mata pelajaran dan jam pengajaran secara garis besar pengajaran. Selain itu, rencana pembelajaran ini belum difokuskan pada ranah kognitif, namun ditunjukkan untuk pendidikan, watak, dan perilaku. Sehingga materinya pun meliputi kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materinya juga dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari serta memberikan perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Oke, baik. Yang kedua yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai yang terjadi pada tahun 1952. Rencana pelajaran pada tahun 1947 kemudian disempurnakan menjadi rencana pelajaran terurai tahun 1952. Pada fase ini, pendidikan sudah mulai menata tujuannya. Fokus rencana pelajarannya tidak hanya pada pendidikan watak dan pendidikan karakter saja. Aspek kolektif sudah mulai diperhatikan. Selain itu, pengembangannya juga sudah mulai meluas, atau pada saat itu disebut dengan pengembangan pancawardhana yang mana mencakup daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran pun sudah diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Silabus pembelajarannya juga sudah cukup jelas. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran selama 6 tahun. Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat yang sekolah khususnya bagi lulusan 6 tahun tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa lanjut ke dunia pekerjaan. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau yang biasa dikenal dengan Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964. Namanya Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini diberikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat yaitu kurikulum tahun 1968. Kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno yang digantikan oleh Presiden Soeharto. Kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Nah, isi dari kurikulum ini yaitu pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Baik, yang selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1975. Pada kurikulum ini pendidikan diarahkan untuk lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembina TK dan SD Departemen Pendidikan pada kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur. Pengembangan sistem instruksional atau yang disebut dengan istilah PPSI. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Baik, selanjutnya yaitu yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian,
Meski mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor yang utama yaitu adalah tujuan dari proses tersebut. Nah, kurikulum ini juga sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut sebagai CBSA atau cara belajar siswa aktif. Oke, baik. Setelah kurikulum tahun 1984, selanjutnya adalah kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama pada kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan. Disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya yaitu kurikulum tahun 2004 atau yang biasa dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat KBK. Nah, pada kurikulum ini kompetensi memiliki landasan yang sangat kuat yang mana dibangun di atas domain pengajaran yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Sehingga jika siswa disebut dapat menjelaskan atau dapat melakukan, maka hal itu telah dapat dukungan dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, dari kurikulum KBK ini pendidik dituntut untuk dapat melakukan yang pertama yaitu how to know. Bagaimana membuat siswa dapat memahami pengetahuan. Yang kedua yaitu how to be. Bagaimana sesuatu yang dipelajari siswa itu dapat membawa bagiannya ke kepribadian siswa. Nah, yang ketiga yaitu how to do, yaitu bagaimana sesuatu yang dipelajari siswa itu dapat menjadikan siswa itu melakukan sesuatu. Pengembangan KBK sedikitnya mencakup 3 langkah kegiatan yaitu mengidentifikasikan kompetensi, mengembangkan struktur kurikulum, dan mendeskripsikan mata pelajaran. Nah, dan yang ke-9 yaitu kurikulum KTSP pada tahun 2006 atau yang biasa dikenal kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum tahun 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan juga guru dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, baik. Penjelasan tadi merupakan penjelasan bagaimana kurikulum yang ada di Indonesia dari zaman Indonesia setelah merdeka sampai kurikulum KTSP 2006. Nah, setelah kurikulum KTSP 2006 ini masih ada lagi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang baru yang diterapkan di Indonesia saat ini. Nah, kurikulum ini menurut saya lebih signifikan lagi karena siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk penjelasan dari saya mungkin hanya segitu saja.
Apabila banyak salah kata dalam saya menyampaikan penjelasan tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.